Sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan dilanda suhu dingin, padahal saat ini Indonesia tengah berada di musim kemarau. Apa penyebabnya? Kami bahas bersama Ida Pramuwardani, Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat siang, Ibu Ida. Ya, selamat siang Mbak Tiffany. Baik, Bu Ida, saat ini Indonesia sebenarnya tengah berada di musim kemarau. Namun belakangan banyak masyarakat merasakan suhu dingin khususnya di malam sampai dengan pagi hari. Nah, ini apa penyebabnya? Ya, memang saat ini sebagian besar wilayah Indonesia, terutama bagian selatan, seperti misalnya Sumatera bagian selatan, kemudian sebagian besar Jawa, kemudian juga Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah di Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi bagian selatan, sampai dengan Papua bagian selatan, saat ini beberapa wilayahnya tengah memasuki puncak musim kemarau. Dan ini menyebabkan berkurangnya tutupan awan atau kita sering lihat awannya jadi cerah, clear sky, sehingga radiasi balik dari sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi yang biasanya terjadi pada malam hari sampai dengan menjelang pagi hari ini dapat terpancarkan dengan bebas ke ruang angkasa, sehingga suhu udara, suhu hangatnya tidak lagi terperangkap tapi terpancar keluar, sehingga suhu udara menjadi lebih turun. Oke. Kemudian di sisi lain juga saat ini sedang puncak musim kemarau tadi merupakan sebagai akibat dari aktifnya monsun dingin Australia, di mana aliran udara dingin bertiup dari wilayah Australia menuju wilayah menuju wilayah utara melewati wilayah Indonesia. Dan ini juga melewati wilayah Samudra Hindia di sebelah selatan Indonesia yang saat ini cenderung suhunya lebih dingin, sehingga menambah rendah suhu udara di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama bagian selatan. Selain itu juga kondisi suhu yang sangat drop sehingga mengakibatkan fenomena bedinging tadi, umumnya juga terjadi di wilayah pegunungan atau di wilayah dataran tinggi. Hal ini karena adanya penurunan suhu terhadap ketinggian. Jadi semakin tinggi ketinggian suatu wilayah, maka suhunya akan semakin turun. Oke. Begitu Mbak Tiffany. Bu Ida, banyak atau beberapa masyarakat yang merasakan suhu lebih dingin ini berada di Pulau Jawa. Apakah memang fenomena bedinging ini memang hanya melanda bagian selatan wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa, atau juga nanti bisa akan diprediksi akan mengarah ke wilayah-wilayah lainnya? Iya, untuk fenomena bedinging ini sebetulnya fokusnya adalah di wilayah yang dataran tinggi, tapi karena wilayah selatan Indonesia seperti misalnya Jawa saat ini juga cukup kering, selain tadi karena fenomena aktifnya monsun dingin Australia yang saat ini nampaknya juga cukup kuat membawa masa udara dingin dari Australia melewati wilayah Indonesia. Tapi karena wilayah Jawa saat ini kondisinya lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya, misalnya wilayah Sumatera, kemudian wilayah Kalimantan, Sulawesi, sehingga uap air yang tersimpan di atmosfer yang biasanya menjadi penahan atau penyimpan panas atau penyimpan energi dari sinar matahari di atmosfer ini berkurang, maka ini juga mengakibatkan wilayah Jawa ini dirasa jauh lebih dingin daripada wilayah lainnya. Begitu. Jadi uap air tadi yang berkurang di wilayah lebih minim di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dibandingkan wilayah lainnya, ini juga memberikan kontribusi terhadap penurunan suhu. Oke, Bu Ida, ini diprediksi akan berlangsung berapa lama dan kapan atau ada di bulan apa ya nanti akan sampai dengan puncaknya? Dan prediksi suhu terdingin ini ada di rata-rata berapa derajat? Ya, untuk prediksinya sampai dengan bulan apa mungkin ya. Jadi karena ini sangat relate dengan fenomena, dengan puncak musim hujan, dengan monsun dingin Australia dari Australia tadi, maka ini diprediksi masih akan berlangsung sampai dengan September, dan puncaknya kemungkinan akan terjadi sekitar bulan Juli, Agustus, sampai dengan Agustus, bahkan sampai dengan September. Dan dan kondisi ini untuk suhunya sendiri penurunannya karena di beberapa wilayah juga saat ini juga mengalami penurunan suhu. Kami catat dari BMKG untuk penurunan suhu minimum di sebagian besar wilayah Indonesia untuk saat ini suhunya berkisar antara 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Ini untuk rata-rata seluruh Indonesia, Mbak Tiffany. Oke, artinya kondisi bediding ini adalah fenomena yang lumrah bisa terjadi setiap tahunnya ya, Bu Ida ya?
Betul, jika kita compare dengan tahun lalu juga kurang lebih berada di kisaran yang sama, 17 sampai dengan 20 derajat Celcius, dan ini untuk bulan Juli. Jadi untuk kondisi ini sebetulnya merupakan kondisi yang normal terjadi setiap bulan, Oh, setiap setiap tahun. tahun. Oke, baik. Apakah dampak atau efek dari fenomena berdinding ini juga terjadi di sejumlah kawasan yang pada saat ini seperti Bromo, kemudian Dieng, Ranupani, yang tengah dilanda embun es di sana? Iya Mbak, jadi ini juga terjadi di wilayah-wilayah yang dataran tinggi tadi, seperti sebagaimana saya sebutkan tadi. Wilayah yang paling terdampak adalah wilayah yang memiliki elevasi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, seperti misalnya daerah pegunungan, baik itu di sekitar Bromo, kemudian Dieng, dan wilayah lainnya. Dan barangkali juga yang perlu diperhatikan adalah ketika kondisi udaranya cukup kering, kemudian juga anginnya cukup tenang, kemudian juga awanannya juga cukup kurang, artinya cuacanya cerah. Ini juga akan dapat mengakibatkan dropnya suhu mencapai di bawah titik beku, sehingga akan terlihat embun-embun es yang mungkin oleh sebagian besar masyarakat dikira salju, tapi itu bukanlah salju, melainkan itu adalah embun es. Jadi di sebagian besar pegunungan, terutama di wilayah selatan Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang.